Halo, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua. Kembali lagi ke dalam channel YouTube saya, dalam sesi Sehat Itu Murah. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar video saya kemarin yang membahas mengenai penyakit diabetes. Dan kebetulan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang saya rasa ini mewakili pertanyaan teman-teman di sosial media saya mengenai penyakit diabetes. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak video saya dari awal sampai akhir dan jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Baiklah, saya akan langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Misro. Beliau bertanya, berapa kadar gula darah yang normal pada manusia? Dan bertanya mengenai kakinya yang sudah bernanah sekitar 6 bulan dan solusinya bagaimana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Misro. Yang pertama, berapa kadar gula dalam darah manusia yang bagus atau yang normal? Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman yang sudah sering ngecek atau sudah punya keluarga yang sering ngecek, kadar gula yang normal itu di angka 100 sampai 140. Tapi ada beberapa kondisi yang membuat kita memiliki rentan bisa lebih atau bisa kurang. Untuk angka gula darah yang normal ketika kita puasa sekitar 8 jam itu yang bagus di angka 100 mg per dl. Sedangkan untuk gula darah orang yang sudah makan sekitar 2 jam itu bagusnya di bawah angka 140 mg per dl. Sedangkan untuk gula darah sewaktu-waktu atau yang kita sering mengukurnya secara acak itu bagusnya di angka di bawah 200 mg per dl. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai kaki Pak Misro yang sudah bernanah sekitar 6 bulan tapi tidak sembuh-sembuh. Ini disebabkan oleh kadar gula darah yang terlalu tinggi. Makanya proses penyembuhan luka itu menjadi terlambat. Ketika kita memiliki kadar gula darah yang tidak terkontrol atau terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf dan juga pada pembuluh darah. Kita tahu kalau misalnya saraf dan pembuluh darah rusak, otomatis untuk proses penyembuhan lukanya akan lambat. Makanya para penderita itu, terutama pada penderita gula basah, itu biasanya lukanya sukar sekali untuk sembuh, bahkan sampai busuk. Untuk pengobatannya, itu Bapak bisa menurunkan kadar gula dulu hingga menjadi terkontrol sekitar di bawah 200, kemudian bisa meminum obat antibiotik secara bersamaan, tapi dengan saran dokter. Takutnya jika Bapak minum obat-obat sembarang akan malah membuat penyakit diabetesnya tambah parah, terutama pada luka yang bernanah. Sedangkan kalau saran dari saya, Bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semua bisa menggunakan resep yang saya sudah share kemarin di video saya, yaitu menggunakan 1 buah mentimun, kemudian 2 batang serai, 2 batang kacang panjang, serta 1 buah pare yang sudah dibersihkan dagingnya. Kemudian bahan-bahan tersebut bisa Ibu blender dengan air sekitar 200 ml. Hasilnya Ibu bisa minum setelah makan untuk membantu menurunkan dan menstabilkan hormon insulin di dalam pankreas. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nuri. Ibu Nuri ini bertanya mengenai suaminya yang sudah punya riwayat keturunan diabetes. Jadi sekarang tangan dan kakinya itu sering merasakan kebas dan sudah minum obat metformin untuk membantu mengurangi kadar gula darahnya. Sekarang beliau ingin meminum obat Neurobion Forte untuk membantu mengobati masalah kesemutan atau kebasnya. Apakah itu boleh apa tidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan beliau yang pertama, yaitu mengenai tangan dan kaki yang sering merasa kebas atau kesemutan. Hal ini biasanya terjadi memang pada penderita diabetes karena dikarenakan itu terjadi kerusakan pada saraf. Jadi kalau saraf kita terganggu, otomatis kita akan mengalami gangguan-gangguan penyakit lain. Bisa juga karena kekurangan vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks itu merupakan vitamin saraf yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pertanyaan beliau mengenai menggunakan metformin dan Neurobion untuk membantu menurunkan gula dan juga rasa kesemutan atau kebas. Kalau saya secara pribadi,
saya membolehkan untuk Bapak meminum obat tersebut. Yang penting diselang dalam waktu sekitar 3 jam. Jadi jangan diminum secara bersamaan, karena kita takut nanti membahayakan kondisi lambung, karena lambung nggak terbiasa sama minum obat-obatan. Dan kalau bisa, saran saya silakan Bapak atau Ibu yang mengalami penderita diabetes menanyakan atau konsultasi kepada dokter terlebih dahulu, sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Bapak Rikal. Dia bertanya mengenai, saya sudah kena diabetes dan sekarang mengalami glukoma. Apakah itu ada hubungannya dan bagaimana cara solusinya untuk mengobati masalah glukoma serta diabetes? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sedikit akan menjelaskan bahwa orang penderita diabetes itu memang akan menyebabkan yang namanya itu retinopatik diabetes, sehingga matanya itu menjadi terganggu atau kadang-kadang menjadi kena katarak dan buta. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh penyakit diabetes itu adalah glukoma. Jadi glukoma itu adalah penyakit yang susah untuk sembuh dan tidak mudah untuk diobati. Bahkan dokter-dokter dalam bidang kesehatan pun sekarang masih meneliti apa sih penyebab bisa terkenanya glukoma. Untuk penyakit glukoma dan kencing manis yang secara bersamaan kita dapat, saya biasanya menggunakan ekstrak bilberry. Itu buahnya seperti anggur dan bisa ibu-ibu lihat di Google bagaimana bentuknya, dan bisa dibeli itu biasanya dalam bentuk kapsul atau bentuk madu untuk membantu mengatasi masalah glukoma dan juga kencing manis secara bersamaan. Atau bisa juga menggunakan daun buah anggur. Itu juga bisa membantu mengobati gula dan membantu mengurangi masalah pada mata. Karena setahu saya, kandungan pada daun anggur itu ada flavonoid yang bisa membantu mengatasi gula darah. Dan juga pada blueberry ada tinggi akan lutein yang lebih tinggi dibandingkan vitamin A pada wortel. Jadi misalkan Bapak atau Ibu terkena glukoma bisa menggunakan bahan tersebut, yaitu ekstrak bilberry atau tidak menggunakan daun anggur untuk membantu mengobati masalah diabetes atau masalah glukomanya ibu-ibu secara bersamaan. Mungkin itu saja dari saya teman-teman, semoga bisa membantu masalah kesehatan teman-teman mengenai penyakit diabetes. Jika ada teman-teman ingin bertanya mengenai seputar masalah diabetes atau masalah penyakit lainnya, teman-teman bisa menuliskan apa pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube saya, sehingga saya nanti bisa membahas di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, serta aktifkan lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video saya terbaru dan bisa memberikan komentar-komentarnya di video-video saya yang berikutnya. Salam sejahtera buat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.